Halo semuanya, kalau kalian sering buka internet belakangan ini, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya berkas Epstein? Nah, di tengah semua heboh-heboh itu, saya di sini mau ngasih satu peringatan yang serius banget. Yap, kalian nggak salah dengar. Saya serius minta kalian buat berhenti nyari berkas itu. Kenapa? Karena sebentar lagi kita bakal bongkar kenapa rasa penasaran itu justru bisa jadi bumerang dan ada cerita apa sih yang jauh lebih penting yang seolah-olah lagi coba dialihkan dari perhatian kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling darurat. Kenapa kalian sama sekali nggak boleh unduh berkas itu? Dan gimana caranya misahin antara sensasi dan fakta? Dari situ kita bakal lompat ke gambaran yang lebih besar. Lupakan dulu soal konspirasi, dan ayo kita coba pahami gimana sih kekuasaan yang sesungguhnya itu bekerja. Dan terakhir, semua ini bakal kita tarik jadi pelajaran praktis, biar kita semua jadi makin cerdas di dunia maya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Rasa penasaran kita semua, rasa penasaran kalian soal berkas ini tuh lagi dieksploitasi habis-habisan. Dan risikonya itu beneran ada, bukan main-main. Ini dia nih pertanyaan intinya, ya kan? Kenapa sih kita semua kayaknya tertarik banget? Rasanya tuh kayak ada sebuah rahasia besar yang kalau kita buka, semuanya bakal terungkap. Tapi, coba kita lihat dulu. Apa sih yang sebenarnya ada di balik pintu yang pengen banget kita buka itu? Oke, biar jelas ya, ini resiko-resikonya. Pertama, banyak banget situs yang nawarin berkas ini sebenarnya cuma jebakan. Jebakan malware. Kalian klik, data kalian yang hilang. Kedua, isu ini udah dicampur aduk sama berbagai hoax buat kepentingan politik. Ketiga, kalaupun kalian berhasil dapat yang asli, isinya itu bukan daftar nama simple, tapi jutaan halaman bahasa hukum yang mustahil kita pahami. Jadi intinya apa? Rasa penasaran kita lagi dijadiin barang dagangan. Nah, sekarang kita kupas lebih dalam lagi ya. Semua kehebohan ini tuh menciptakan badai yang sempurna buat nyebarin hoaks dan ancaman digital yang sangat-sangat nyata. Nah, lihat deh slide ini. Kontrasnya luar biasa. Di satu sisi, rumor yang beredar tuh kedengarannya kayak skenario film horor. Ada ritual setan, kanibalisme, pembunuhan rahasia. Gila banget kan? Tapi kenyataannya, jauh lebih ngebosenin, tapi sekaligus jauh lebih bahaya buat kalian secara pribadi. Kenyataannya adalah, ini cuma alat politik, ini jebakan malware, dan ini cuma tumpukan dokumen hukum yang super rumit. Dan ini skalanya 3,5 juta halaman. Coba deh bayangin, 3,5 juta. Kalian nggak akan baca, saya juga nggak akan baca. Ini bukan daftar nama yang bisa kalian scroll sambil ngopi. Ini kerjaan seumur hidup buat satu tim pengacara. Oke, jadi lupakan dulu berkasnya. Sekarang kita sampai di jantung pembahasannya. Karena cerita yang sesungguhnya itu bukan tentang apa isi dokumen itu, tapi tentang sistem kekuasaan yang bikin kejahatan kayak gini bisa terjadi, dan pelakunya sering banget lolos gitu aja. Kita semua pasti pernah dengarkan narasi yang kayak gini. Katanya ada kelompok rahasia yang ngendaliin dunia dari balik layar, lengkap sama ritual-ritual anehnya. Nah, narasi ini walaupun kedengarannya seru, sebenarnya adalah pengalihan isu yang paling efektif. Sekarang, kita lihat kenyataannya. Elit global itu bukan organisasi rahasia, mereka itu cuma sekumpulan orang yang kekayaannya udah di level ekstrim, sampai-sampai mereka bisa bikin aturan main sendiri. Kekuatan mereka itu bukan dari ritual misterius, tapi dari sesuatu yang jauh lebih nyata, yaitu uang. Grafik ini nunjukin betapa gilanya ketimpangan ini. Coba bayangin, ada satu kue besar. Satu orang datang dan langsung ambil setengahnya. 9 orang berikutnya bagi-bagi hampir semua sisa kuenya. Dan kita yang 90% sisanya cuma kebagian remah-remahnya. Nah, inilah sumber kekuatan mereka. Bukan konspirasi, tapi konsentrasi kekayaan yang super ekstrim. Terus, gimana cara kita mengukur kekuatan yang absolut kayak gini? Ternyata, ada 4 level atau 4 aturan kekayaan yang membedakan mereka dari kita semua. Ini udah bukan lagi soal punya banyak uang ya, tapi tentang apa yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Aturan pertama, pilihan tanpa batas. Mungkin pilihan kita sehari-hari itu sebatas makan di mana ya malam ini. Pilihan mereka itu levelnya beda. Politisi mana nih yang mau kita danai? Media mana yang mau kita beli? Atau bahkan, isu apa ya yang enaknya kita bikin viral minggu ini buat ngalihin perhatian publik? Itu level permainan mereka. Aturan kedua, keinginan tanpa batas. Ini artinya, apapun yang mereka mau bisa jadi kenyataan. Termasuk keinginan yang paling gelap dan ilegal sekalipun.
Dengan uang yang cukup, mereka bisa beli pengacara terbaik, bisa bungkam saksi, dan ya pada dasarnya mereka bisa membeli kebebasan. Lanjut aturan ketiga, dan ini mungkin yang paling penting. Kemandirian tanpa batas. Artinya, mereka nggak butuh kita. Mereka nggak peduli sama opini publik, nggak peduli kita marah-marah di media sosial, atau bahkan sama hukum di satu negara. Kenapa? Karena mereka tinggal pindah negara, pindahin aset, dan hidup mewah lagi. Justru kitalah yang butuh pekerjaan dari perusahaan mereka, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, waktu luang tanpa batas. Coba deh tanya ke diri sendiri. Berapa lama kalian bisa hidup enak tanpa kerja? Seminggu? Sebulan? Mungkin setahun? Buat mereka, jawabannya selamanya. Bahkan 7 turunan mereka pun nggak perlu kerja. Itulah yang namanya kebebasan finansial absolut. Oke, setelah kita ngerti semua konsep besar ini, pertanyaannya sekarang, terus kita bisa apa? Jawabannya itu dimulai dari sesuatu yang simple banget. Berpikir sebelum kalian ngeklik sesuatu. Ini bekal buat kita semua. Lain kali ada berita yang super viral, coba berhenti sebentar. Terus tanya, siapa ya yang dapat untung dari perhatian saya sekarang? Sadari bahwa fokus ke satu skandal itu seringkali jadi cara buat bikin kita lupa sama masalah sistemik yang lebih besar. Jangan biarkan rasa FOMO atau takut ketinggalan berita itu mengendalikan kita. Jadi poin krusialnya itu ini. Lupakan cerita konspirasi dan mulailah perhatikan gimana caranya kekayaan yang ekstrim itu menciptakan sebuah dunia di mana konsekuensi itu udah nggak berlaku lagi buat mereka. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira cerita online apa lagi sih yang sekarang lagi ramai yang mungkin sengaja dirancang buat mengalihkan perhatian kita semua dari permainan kekuasaan yang sebenarnya? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.